Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan dan kebebasan untuk membaca, untuk mendengar, untuk mempelajari, untuk merenungkan sebagian firman Tuhan. Kami sekali lagi mohon supaya Engkau hadir, memimpin, mengarahkan, memberkati penyampaian dan penerimaan firman. Tolong hamba-Mu, berikan kekuatan jasmani, pikiran, khususnya suara, dan berikan kata-kata, berikan pengurapan, berikan apapun yang dia butuhkan supaya firman-Mu bisa disampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Dan kami bungkus dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu supaya jangan semua itu keluar kembali sia-sia, tapi mengerjakan dalam diri kami segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Dan tolong kami semua yang mendengar, berikan kami hati yang terbuka, berikan konsentrasi, berikan terang, supaya kami bisa mendengar dan mengerti, dan berikan ketundukan. Yang belum percaya untuk bisa percaya, yang sudah percaya untuk bisa ditumbuhkan dan didewasakan. Kami sadar setan bekerja, tolong kuatkan semua kami menghadapi godaan mentalnya dalam doa apapun. Dan listrik maupun peralatan yang kami pakai, tolong Tuhan jaga sehingga semuanya berjalan baik dalam sepanjang acara firman, bahkan dalam sepanjang kebaktian. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita melanjutkan pembahasan seri Injil Lukas ya. Dan kita membahas Lukas pasal yang ke-9. Ini konteks yang baru ya. Dan lagi-lagi dalam beberapa session, mungkin 2, saya kira tidak tahu persisnya lah. Lukas 9 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-36. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan, dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Saudara, pertama-tama saya akan membahas tentang kapan dan di mana terjadinya transfigurasi. Jadi istilah ini transfiguration, kalau dalam bahasa Inggris, saya Indonesia transfigurasi, perubahan bentuk atau perubahan rupa ya, itu terjemahannya. Ayat 28 itu berkata demikian, saudara. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Pertama-tama saya akan persoalkan kapan terjadinya. Lukas mengatakan kira-kira 8 hari sesudah detik-detik ya. Mari kita membandingkan dengan ayat-ayat paralelnya dalam Injil Matius dan Markus, karena ini akan timbul problem ya. Matius 17 ayat 1, 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Yang tadi bilang kira-kira 8 hari, yang ini bilang 6 hari. Dan kalau kita lihat saudara, ini 3 Injil semua konteksnya sama ya. Jadi yang kita bahas dalam Lukas kali yang lalu itu paralelnya juga dalam Injil Matius maupun Markus mendahului cerita tentang transfigurasi. Jadi tidak ada masalah dengan urut-urutan waktu sebetulnya. Kenapa yang satu bilang 8 hari, yang satu bilang 6 hari. Lalu Markus 9 ayat 2 sama dengan Matius mengatakan 6 hari kemudian.
Yesus, membawa Petrus, Yakobus dan sebagainya. Jadi saudara, Markus 9 ayat 2 dan Matius 17 ayat 1 mengatakan 6 hari kemudian. Bentar ya. Tetapi Lukas 9 ayat 28 mengatakan kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu. Saudara, bagaimana cara mengharmoniskan bagian-bagian yang kelihatan kontradiksi ini? Ada 2 kemungkinan saya kira ya. Pertama, Lukas 9 ayat 28 itu mengatakan kira-kira. Kira-kira itu kan bisa lebih bisa kurang ya. Jadi kata kira-kira memang terjemahan yang benar. NIV menerjemahkan about 8 days, kira-kira 8 hari. Jadi kita bisa mengharmoniskan dan menekankan kata kira-kira. Dan saudara, kalau saudara debat dengan Islam dan sebagainya, mereka seringkali menyerang semua ayat yang model seperti ini ya, pakai kata kira-kira. Firman Tuhan kok kira-kira. Nah, saya jawab, Tuhan mau kira-kira atau mau menunjukkan secara pasti, itu kan urusannya dia, itu haknya dia. Dia mau menunjukkan secara kira-kira, itu haknya dia. Bukan berarti dia tidak tahu, tapi dia tidak mau menunjukkan kepada kita secara pasti. Kalau dia mau, bisa. Tapi kalau dia mau mengatakan kira-kira, apa salahnya? Itu tidak membuktikan apa-apa. Tapi memang sering mereka memberikan keterangan konyol, tapi tetap harus kita jawab. Tidak ada alasan Tuhan mesti menyatakan secara pasti. Sekarang saudara, cara pengharmonisan yang kedua, Matius dan Markus hanya menghitung hari-hari yang ada di antara Matius 16 ayat 21-28 dari teks sebelumnya dan Matius 17 ayat 1. Sedangkan Lukas juga menghitung hari-hari di mana Matius 16 ayat 21-28 dan Matius 17 ayat 1 terjadi. Jadi ini saya ambil Matius sebagai patokan ya, mau ambil Lukas juga boleh. Jadi itu saya lihat, saya tunjukkan dalam gambar ya. Kalau cuma hari-hari yang diantaranya dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari. Tapi kalau hari di mana Matius 16, 21-28 terjadi dihitung, Matius 17 ayat 1-nya juga dihitung, maka itu menjadi 8 hari. Ya, jadi itu sesuatu pengharmonisan yang memungkinkan, sehingga ini sebetulnya bukan suatu problem atau masalah apapun. Sekarang saudara, poin yang kedua, di mana terjadinya? Yang jelas ayat 28 mengatakan lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Matius 17 ayat 1 mengatakan ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Jadi petunjuknya hanya itu, gunung. Yang satu berkata gunung yang tinggi. Dan jelas dalam ketiga kitab Injil di mana cerita diceritakan, tidak ada informasi apapun gunung apa yang mereka naiki itu. Saudara, kalau Alkitab memang tidak menceritakan, sebetulnya untuk apa kita mempelajari? Tapi lucunya banyak sekali orang yang berusaha untuk mengetahui gunung apa yang dimaksud di sini. Saya pernah diminta untuk mengkritik khotbahnya Yakub Tri. Dan salah satu yang saya ingat saya kritik adalah khotbahnya dia tentang ini. Dia macam-macam gunung dipikirkan, gunung ini tidak mungkin, gunung ini tidak mungkin, gunung ini tidak mungkin. Akhirnya tidak tahu gunung apa. Lah lucu saudara. Apa gunanya bahas sesuatu yang toh tidak mungkin bakal diketahui? Saudara, jadi menurut saya merupakan usaha yang sia-sia dan bodoh. Kalau Alkitab memang jelas tidak membicarakan, ya kita tidak perlu untuk tahu hal yang memang tidak Alkitab nyatakan. Kita tidak perlu atau tidak boleh berusaha untuk mengetahui pertama hal-hal yang memang Allah sembunyikan dari kita. Alkitab memang tidak menceritakan segala sesuatu kepada kita. Banyak hal memang tidak diceritakan. Apakah itu memang sengaja dirahasiakan atau dianggap tidak penting? Saya tidak ngerti apa alasannya. Kalau akhir zaman misalnya ya, atau misalnya saat kematian kita, orang-orang tertentu saat kematiannya dikasih tahu, tetapi mayoritas orang tidak, bahkan dalam Alkitab ya. Dan untuk itu kita mau tahu, ini konyol. Kedatangan Yesus kedua kali jelas dikasih tahu, tidak ada yang tahu, malaikat tidak, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Berarti itu sesuatu yang dirahasiakan. Tapi sudah di dalam sepanjang zaman manusia bodoh tak banyak-banyaknya, dan orang-orang sesat itu selalu meramalkan datang gini, datang gitu. Dan tempo hari ada satu pembicaraan juga tentang hal itu, orang meramalkan, dan saya bilang pokoknya
Yesus saja ngomong anak tidak tahu, tentu saja sebagai manusia ya, dan malaikat tidak tahu, berarti itu pasti dirahasiakan oleh Allah. Orang yang berani menebak atau berani meramalkan Yesus datangnya itu kapan, jangankan ngomong tanggalnya atau bulannya, dia ngomong tahunnya tok atau abadnya. Bagi saya tetap orang seperti itu terlihat jelas ada sesuatu yang korslet di dalam otaknya. Ada yang sangat tidak beres sampai dia melihat Matius 26 ayat 36, 24 ayat 36, Yesus bilang tidak ada yang tahu, dia bisa tahu. Saudara, kalau Allah menyatakan dengan cara apapun pada orang itu, Allah menabrak firman-Nya sendiri, dan itu tidak mungkin. Jadi saudara, juga ada banyak hal yang memang tidak penting, dan karena itu tidak diceritakan pada kita. Ingat, Alkitab tidak menceritakan segala sesuatu. Jadi kalau orang Islam bilang, kenapa ini tidak diceritakan? Kenapa tidak diceritakan? Allah anggap tidak penting. Tidak penting dia pasti diceritakan sama dia. Jawabannya gampang saja. Siapa kamu anggap begitu penting? Kalau Allah tidak anggap penting, dia tidak ceritakan. Lalu saudara, hal yang kedua, hal-hal yang tidak berguna, itu kita tidak perlu, tidak boleh juga berusaha untuk tahu. Misalnya saudara, apa gunanya kita mengetahui itu gunung itu gunung apa? Seandainya diciptakan, manfaatnya apa saudara? Tidak ada manfaat sebetulnya. Gunung itu gunung apa? Yang pasti bukan gunung Semeru, soalnya itu di Pulau Jawa. Tapi pokoknya gunung di daerah sana, bodek mana saya tidak tahu. Tidak peduli saudara, gunung apa, tidak ada bedanya. Yang penting itu tiga orang ini, tiga murid ikut Yesus, lalu ada Musa dan Elia, transfigurasi terjadi, kata-kata di sana itu penting. Tetapi gunungnya gunung apa itu sama sekali tidak ada urusannya dengan peristiwa itu, sehingga sama sekali tidak ada gunanya untuk tahu hal-hal semacam demikian. Saudara, dalam belajar Alkitab, kita harus berani atau harus mau belajar tentang hal-hal yang rumit. Tapi saudara, jangan belajar tentang hal-hal rumit yang tidak berguna. Jadi pikir dulu ini berguna tidak. Kalau berguna, pelajari. Saya ngajar tentang persembahan persepuluhan sampai 17 sesi yang belum selesai. Orang mungkin anggap ini gendeng, tapi saudara, tidak gendeng bagi saya. Karena dalam perdebatan, enak ya. Saya sekarang debat, tinggal tepok, blak, mau apa saya tinggal cari deh, tulisan saya, blak. Lah barusan ini debat lagi dengan orang, dan ya orang ini agak lumayan lah dibandingkan orang-orang yang lain. Setidaknya kalau debat itu menjawab pertanyaan dan pakai ayat dan sebagainya. Nah, memperdebatkan. Menurut dia orang-orang Lewi itu tanah penggembalaan itu ada, dan kota-kotanya ada tanah penggembalaan. Jadi mereka juga beternak. Saya bilang tidak bisa. Saya berikan ayat-ayat yang sudah pernah saya bahas. Mereka memang mesti membaktikan seluruh hidup mereka untuk pelayanan, sehingga pekerjaan sekuler itu bagi saya adalah nonsens. Mereka tentu punya ternak, tetapi bukan untuk menjadikan itu sebagai mata pencaharian, karena mereka harus hidup dari tempat kudus, dari mezbah dan sebagainya. Lalu saya cualik dengan konkordansi Lewi gitu ya, keluar semua dari. Dan saudara, memang ada ayat-ayat yang saya berhasil dapatkan di mana memang mereka seluruhnya harus dipersembahkan kepada Tuhan dan sebagainya. Dan itu saya pakai. Ya, saya belum tahu dia jawab balik apa. Tapi yang jelas saudara, belajar ruwet itu penting, ya sudah, tidak apa-apa. Tapi belajar ruwet yang tidak penting, ini adalah konyol. Jadi pada waktu saudara kepingin tahu sesuatu, selalu pikirkan dulu. Nek tahu, ada gunanya apa enggak? Nek ada gunanya, buat apa tahu saudara hal yang tidak penting? Saya berikan contoh lain saudara ya. Banyak orang ingin tahu di mana dan apa kerjanya Yesus antara usia 12 sampai 30 tahun, dan ini khususnya orang Islam ya. Dan nyerang. Itu masa remajanya itu penting apa-apa. Bagi kamu penting, bagi Tuhan tidak penting. Kamu tahu apa sih penting tidak penting? Tahu kamu daripada Tuhan. Tuhan tidak memberitahu. Dan saya tidak mau berspekulasi Yesus ngapain. Menurut saya, karena dia hidup dalam keluarganya Yusuf sebagai tukang kayu, biarpun itu bukan bapak asli, tapi ya jelasnya dia mestinya kerja sebagai tukang kayu, mestinya. Ya logikanya seperti itu. Tapi mau memastikan, tidak tahu juga. Jadi kita tidak tahu apapun. Cuma kalau Yesus katanya pergi ke India atau apa, itu bagi saya lagi-lagi nonsens, omong kosong lah. Tidak ada dasar apapun bagi saya percaya hal seperti itu. Jadi kalau pokoknya ditanya di mana dan apa kerjanya,
Saya bilang saja Alkitab tidak memberitahu, ya saya tidak tahu, titik. Tidak usah takut bilang tidak tahu. Lalu saudara, banyak orang, contoh lain ya, banyak orang yang ingin tahu apa yang Allah lakukan sebelum penciptaan 6 hari dalam Kejadian 1. Laki-laki konyol, saudara. Ini yang saya kira Agustinus pernah katakan, Allah buat neraka untuk orang-orang yang suka ingin tahu pada saat itu. Ya, jadi ini tidak perlu dicari tahu. Lalu banyak orang yang ingin tahu kapan penciptaan malaikat dilakukan. Dan tidak dikasih tahu memangnya. Penciptaan 6 hari tidak ada. Kapan? Sesudahnya atau sebelumnya? Ya mestinya ya pasti sebelum hari ke-6. Tapi sebelum hari pertama juga tak tahu juga. Tidak diceritakan kok. Pasti sebelum Adam dan Hawa diceritakan mestinya. Cuma ya kita tidak tahu kapan. Jadi tidak usah tahu. Lalu banyak juga orang kepingin tahu Taman Eden di mana. Nek tahu terus apa? Mau pergi sana terus cari pohon kehidupan, atau tiru Adam dan Hawa makan pohon pengetahuan. Sudah jelas Tuhan atur itu tidak bisa orang cari tempatnya. Dan apakah 2 pohon itu masih tetap ada? Itu mau tanya, nah, tidak tahu juga. Tapi menurut saya sudah tidak ada. Ya, mau dicari, nek ketemu moro-moro orang makan pohon kehidupan dia tidak bisa mati. Saya anggap itu tidak ada lagi dan tidak perlu. Orang cuma tahu itu kira-kira ada sungai ini itu di timur dekat apa timur jauh, saya lupa. Tidak ngerti lah. Tapi pokoknya untuk apa sih tahu? Tahu mau ke sana? Tidak ada gunanya juga. Jadi saudara, selalu pikirkan ada hal-hal yang Alkitab memang tidak beritakan. Apakah karena sengaja dirahasiakan? Karena ada maksud tertentu, atau karena dia tidak penting, dan yang seperti itu kita tidak perlu tahu. Dan salah satu contohnya gunung ini gunung apa? Peduli amat. Pokoknya gunung di sana. Cuma dan apa? Tidak usah tahu. Yang kedua saudara, kita melihat bahwa Yesus berubah rupa atau bentuk atau mengalami transfigurasi. Sekarang sudah ada beberapa hal yang akan saya bahas dahulu ya. Pertama, Yesus membawa 3 orang murid. Ayat 28 mengatakan Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Mengapa dia cuma bawa 3 orang murid, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus? Ada beberapa jawaban. Pertama, poin A, karena 3 orang murid ini adalah murid yang paling dekat dengan dia. Saya akan berikan perbandingan dengan 2 ayat ini ya, Markus 5:37 dan Matius 26 ayat 37, di mana juga cuma 3 muridnya diizinkan untuk menyertai dia. Markus 5 ayat 37 ini waktu dia mau membangkitkan orang yang mati ya. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Ya, itu waktu itu cuma 3 orang ini aja yang menyertai. Lalu yang kedua dalam peristiwa di Taman Getsemani, Matius 26 ayat 37, dan ia membawa Petrus dan kedua anak sebagai sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar dan sebagainya. Jadi lagi-lagi dalam 2 peristiwa ini 3 orang ini aja. Jadi 3 orang ini memang lebih dekat daripada yang lain. Dan di antara 3 itu, Yohanes jelas adalah yang disebut murid yang paling dikasih dalam Injil Yohanes. Itu yang paling dekat daripada 3 itu. Jadi saudara, apakah Yesus memang punya sikap yang berbeda terhadap murid-muridnya? Tidak usah diragukan, jawabannya ya. Yang jelas Yudas itu orang reprobate. Dia mau mengasihi reprobate. Ya, sebagai manusia mungkin ya mengasihi, tetapi sebagai Allah saya kok tidak yakin sama sekali. Karena saya tidak percaya Allah mengasihi orang reprobate lalu menetapkan masuk neraka. Kasih menetapkan masuk neraka sejak Yesus tak teringat. Bagi saya itu omong kosong. Jadi, lalu murid-murid yang lain, jelas yang 11 jelas jauh lebih dikasih daripada Yudas. Dari 11 ada 3 ini yang lebih dikasih daripada yang 8. Dan dari 3 itu ada 1 yang lebih dikasih daripada 2. Jadi ada tingkat-tingkatnya. Apakah Tuhan tidak punya hak membedakan kasih seperti itu? Tentu dia punya hak. Tidak ada aturannya saudara. Kalau adil harus bersikap sama rata. Dalam Alkitab itu tidak ada saudara. Ya, jadi yang contoh dalam perumpamaan Matius pasal 20 itu ya, yang orang punya ladang anggur, kebun anggur ya, keluar dia pagi-pagi dari pekerja, dijanjikan upah 1 dinar 1 hari. Nah, mereka kerja. Siangan lagi ya keluar lagi cari pekerja lagi. Siangan lagi keluar lagi cari golongan ketiga, golongan keempat, golongan kelima. Gak tahu sampai 5 atau 6 grup ya. Dan orang grup terakhir jam 5 sore. Kerjanya sampai jam 6.
berarti cuma kerja 1 jam. Yang grup pertama kerja sepanjang hari. Nah, yang datang terakhir dikasih bayar dulu 1 dinar. Kelompok kedua 1 dinar. Loh, kenapa yang jelas-jelas kerjanya sedikit dikasih 1 dinar? Orang yang kerja lama ini pikir, wah, 1 dinar, aku mesti dapat banyak. Dikasih sama 1 dinar. Dia protes. Loh, aku perjanjian dengan kamu apa sih? Aku perjanjian dengan kamu 1 dinar sehari. Kalau aku kurang itu aku salah. Tapi aku udah kurangi kan? Janjinya tak gitu. Aku mau bermurah hati kepada orang yang di sana. Iri hatikah kamu karena aku bermurah hati? Ambillah pakaianmu dan pergilah. Tuhan punya hak memberikan lebih banyak, lebih bermurah hati kepada orang A ini daripada pada orang itu, pada orang ini daripada orang itu. Dia punya hak. Memang saudara, kalau kita punya anak, tahu saya sudah punya anak, saya punya 2 ekor anjing. Saya berusaha untuk bersikap sama. Saya lebih sayang kepada Maxinya sebetulnya, lebih lucu, lebih apa ya, dan juga lebih bisa diatur gitu ya. Nah, ini tuh udah beol, sering ngawur sembarang macam, cuek kadang-kadang. Biarpun dia punya lucu sendiri, tetapi yang ini tetap lebih lucu. Tapi saya tetap berusaha bagaimanapun untuk bersikap sama rata. Nah, memang lain sudah. Kalau kita terhadap anak, kita terhadap punya anjing dan sebagainya, itu berbeda. Kita memang bersikap sama rata. Tetapi Tuhan itu punya kedaulatan yang kita tidak punyai. Dan itu membuat dia punya hak untuk mau milih kepada siapa dia mau mengasihi, kepada siapa dia mau membenci, kepada siapa dia mau mengasihi lebih, mengasihi kurang, dan sebagainya. Itu kasarnya sakarpe dia, saksirnya dia. Ya. Sekarang kita masuk dalam poin B. Kitab suci, ini alasan kedua ya, mengapa dia bawa 3 ya. Kitab suci berulang-ulang menekankan perlunya 2 atau 3 orang saksi supaya suatu perkara dianggap sah. Maka dia bawa 3 saksi, tidak lebih dari itu. Ulangan 17 ayat 6, salah satu contohnya. Atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, haruslah mati dibunuh orang yang dihukum mati. Atas keterangan 1 orang saksi saja, janganlah ia dihukum mati. Dalam satu perkara, kecuali kalau ada bukti-bukti yang lain ya. Menurut Alkitab, 1 saksi tidak sah ya. Apalagi 0 saksi. Lah banyak orang hanya dengar berita, saksinya gak ada, dan mereka berani ngomong. Alkitab bilang 2 atau 3 orang saksi. Apakah kalau 2 atau 3 orang berarti pasti benar? Belum tentu juga. 1000 saksi bisa ngawur kabeh kalau memang orang lihat niatnya fitnah. Yesus banyak saksi, Stefanus banyak saksi, tapi saksi yang fitnah semua. Tapi setidaknya saudara, kalau 2 atau 3 orang saksi, baru perkara itu bisa dipikirkan, dibicarakan, disidangkan, dan sebagainya. Tapi kalau cuma 1 saksi, tidak bisa. 0 lebih-lebih lagi. Ulangan 19 ayat 15. 1 orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Matius 18 ayat 16. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. 2 Korintus 12 ayat 1. Ini adalah untuk ketiga kalinya aku datang kepada kamu, baru dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi, suatu perkara sah. 1 Timotius 5:19. Janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua, kecuali kalau itu didukung 2 atau 3 orang saksi. Ini bukan hanya penatua sebetulnya, tapi penatua lebih ditekankan. Jelas penatua, pendeta dan sebagainya lebih menjadi sasaran gosip dan sebagainya, sehingga ini ditekankan. Tetapi betulnya tuduhan atas orang biasa pun sebetulnya berlaku hal yang sama, karena kita melihat ayat yang tadi. Ibrani 10 ayat 28. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Memang saudara, ayat-ayat perjanjian baru yang saya barusan bacakan pada zaman itu atau pada saat transfigurasi itu jelas belum ada ya, hanya ada ayat-ayat PL-nya. Tapi tetap saya tunjukkan untuk kita, karena kita juga perlu tahu butuh 2 atau 3 orang saksi. Kan saudara, Yesus tidak mau membawa semua murid. Kenapa?
Kan dibutuhkan 2 atau 3 orang saksi. Lah, kalau 12 saksi kan lebih bagus ya. Lebih kuat mestinya. Kenapa? Mungkin ya, ini juga mungkin karena perahasiaan yang dia inginkan tentang peristiwa transfigurasi itu akan lebih sukar terlaksana kalau lebih banyak yang tahu. Jadi diambil sesedikit mungkin, tapi pokoknya memenuhi syarat 3 orang saksi, nggak boleh kurang dari 2, diambil 3, 2 atau 3, ambil 3, tapi tidak lebih karena dia ingin melakukan perahasiaan. Sebenarnya ayat terakhir dalam Injil Lukas sudah dikatakan mereka merahasiakan. Tetapi kalau dalam Matius pasal 17 ayat 9, pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Berarti saudara, murid yang 9 pun tidak tahu, tidak boleh diberitahu. Orang lain siapapun tidak boleh tahu. Jadi saudara, supaya rahasia terjaga, dia membahas sesedikit mungkin murid. Tapi karena syaratnya 2 atau 3 saksi, maka dia tidak bisa mbak kurang dari itu. Dia mbak 3 orang saksi. Saudara, ini menunjukkan bahwa Yesus itu selalu menyesuaikan tindakan-tindakannya dengan Alkitab. Coba pikirkan saudara, kalau kita bagaimana? Kita juga menyesuaikan tindakan kita dengan Alkitab, ya atau tidak? Selalu memikirkan, apakah yang saya lakukan ini sesuai dengan Alkitab? Apakah ini sesuai enggak? Ini sesuai enggak? Atau kita hidup serampangan aja sekempulah itu enggak diomong jelas ya kak. Ayat-ayatnya aku gak apa sekarang gak ngurus. Nah saudara, tugas kita belajar dan selalu menyesuaikan dengan kehidupan. Dalam setiap langkah yang akan kita ambil, pikirkan, ini sesuai kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, ya atau tidak? Kalau sesuai, lakukan. Nabrak atau enggak? Nabrak, enggak boleh. Enggak peduli apapun alasannya, nabrak, enggak boleh. Saya yang memimpin PA di satu orang AFC itu ya, di rumahnya itu ya, untuk bulan ini diliburkan sama dia. Saya tanya, lo kenapa? Mau pergi ke Cina karena anaknya mau sekolah di Cina. Saya bilang, anakmu mau di sekolah di Cina? Terus dia sana kebaktian di mana? Aku baru dengar, aku baru dengar orang yang ketemu sama pemimpin gereja Cina di bawah tanah. Gereja yang terbuka, semua itu gereja yang diatur pemerintah. Yang gereja sungguh-sungguh, sembunyi-sembunyi, lari-lari, ketemuan, ditangkap. Anakmu bakal pergi gereja mana? Kalau saya tidak akan sembarangan kirim orang pergi ke Cina. Tidak bisa kebaktian, itu bunuh diri rohani. Nah, tapi dia bilang, dititipkan ke saudaranya dia yang tinggal dekat dengan Hong Kong. Jadi dari sana pokoknya naik mobil atau bis atau apapun, hanya kira-kira 1 jam pergi ke Hong Kong, dan kebaktiannya dilakukan di Hong Kong. Nah, jadi pergi gerejanya di Hong Kong pokoknya. Saya tidak tahu nanti Pak Tanda bisa mungkin tak beri info kalau Hong Kong bagaimana gitu ya. Kalau Cina seluruhnya gereja bawah tanah, kalau Hong Kong karena bekas jajahan Inggris, apakah itu berbeda apa enggak saya tidak ngerti. Tapi pokoknya saudara, pada waktu kita mau melakukan sesuatu, sekolahkan anak dan sebagainya, rohani dipikirkan. Mau pindah rumah, tinggal sini, tinggal sana dan sebagainya, rohani itu dipikirkan. Barusan ini Cahaya tuh ngomong dengan saya, waduh kepinginnya itu pergi gereja sini, cuma ada di rumah nih. Lalu saya nyuruh nyari rumah di Gresik ya sama. Cuma kalau tidak di Gresik, lah rumah mau cedek-cedek sini regane sih gak nyucuk. Jadi duitnya memang tidak bisanya di sana ya mau diapakan lagi saudara ya. Kecuali saudara beli apartemen, nah apartemen itu enaknya memang bisa di tengah kota, tetap harganya itu tidak mahal. Soalnya tanahnya kan cuma sajupet, sebetulnya dia bangun ke atas. Jadi dia biarpun tanah di kota mahal, dia butuh tanah terlalu banyak, tapi jadi rumah tak banyak-banyaknya. Cuma beli apartemen itu juga mikir tuh. Nek gempa bumi rubuh atau kobongan, terus saudara nggak punya tanah, itu habis lah. Nek rumah ambruk, tanahnya tidak punya kita bisa dibangun lagi. Nek apartemen rubuh tak kobongan, tuh ya sudah hilang punyamu.
Lama apa ada perjanjian, oh dia mesti bangun lagi. Ada perjanjian model itu, saya tidak pernah tahu. Jadi saudara, apa yang jelas saudara, kita pokoknya pindah kemanapun, kita tinggal dimanapun, atau menyekolahkan anak dan sebagainya, itu mesti mikir apakah tindakan ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Belum lagi tempat kita berbakti, tempat kita melayani, dan macam-macam hal. Kita harus memikirkan ini sesuai kehendak Tuhan atau tidak, bertentangan kehendak Tuhan atau tidak. Yesus hanya urusan membawa saksi, tidak terlalu penting rasanya, tapi dia tetap menyesuaikan dengan Alkitab. Kita juga harus menyesuaikan dengan Alkitab sampai detail yang sekecil-kecilnya. Yang kedua, saudara, perubahan rupa atau bentuk dari Yesus. Kita lihat ayat 29 ya. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Saya berikan ayat-ayat paralelnya. Matius 17 ayat 2. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Markus 9 ayat 2. 6 hari kemudian Yesus bawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Saudara, poin A, berubah rupa. Matius dan juga Markus, kalau Lukas lain, Matius dan Markus menggunakan kata bahasa Yunani metamorphose. Mungkin sudah pernah mendengar kata yang mirip, metamorfose. Nah saudara, itu ada hubungannya. Metamorfose perubahan bentuk pada binatang-binatang tertentu ya, seperti ulat berubah jadi kepompong, lalu kepompong keluar kupu-kupu, ngendok lagi, keluar urat lagi. Nah ini perubahan yang disebut metamorfose. Tapi perubahan yang Yesus alami bukanlah perubahan bentuk seperti itu. Saya jangan bayangkan Yesusnya jadi gendut, atau Yesusnya jadi pendek, atau jadi tinggi, atau jadi model kayak jerapah, atau jadi kayak gajah. Bukan model semacam demikian ya. Perubahan yang dimaksudkan di sini hanyalah yang digambarkan oleh ayat 29 atau Matius 17 ayat 2, yaitu Yesus dan pakaiannya menjadi bersinar penuh kemuliaan. Jadi di sini jelas sekali, nanti akan kita lihat poin B ya. Ini menunjukkan keilahian Yesus. Dan ini membuktikan saudara bahwa selama masa perendahan dirinya kan selama dia manusia di bumi ini ya. Nah saudara, Yesus tetap adalah Allah. Jadi teori kenosis yang didasarkan pada penafsiran yang salah tentang Filipi 2 ayat 5-7 yang mengatakan bahwa pada masa perendahan diri Yesus mengesampingkan, dalam arti membuang sifat-sifat ilahinya, seperti maha tahu, makanya dia tidak tahu hari Tuhan, itu buang. Nah saudara, itu tidak bisa dipertahankan. Matius 26 ayat 24 ayat 36 bukan bicara tentang tentang ilahinya, tetapi tentang manusianya. Kalau ilahinya, tentu dia tetap maha tahu. Tidak bisa ada satu sifat saja dibuang, karena ini adalah sifat dasar yang membuat dia itu apa adanya dia. Allah itu apa adanya Allah. Itu sifatnya pun dibuang satu, berhenti jadi Allah dia. Tidak bisa saudara. Doktrin yang benar tentang masa perendahan diri Yesus adalah bahwa Yesus atau Logos itu sebagai Allah ya, tidak berkurang dalam hakikat ilahi, sifat-sifat ilahi maupun kegiatan ilahinya. Keilahiannya tidak berkurang sama sekali, hanya disembunyikan, bukan dibuang, disembunyikan, tetap ada, disembunyikan di bawah daging. Cuma kadang-kadang dikeluarkan dua, misalnya pada waktu yang melakukan mujizat dan juga pada waktu mengalami transfigurasi ini. Jadi keilahiannya jelas-jelas tetap ada pada masa kerendahannya, cuma disembunyikan. Poin ketiga, poin C, dengan menunjukkan keilahiannya terlihat dengan jelas bahwa pada saat dia menderita dan mati, dia melakukan semua itu bukan karena terpaksa, tapi karena dia memang rela. So, kalau dia Allah, dia bisa tidak untuk habisi orang-orang yang mau menyalib. Wow, terlalu gampang bagi dia.
Dengan satu hembusan nafas saja sang antikristus yang perkasa bisa dihancur leburkan. Jangan lagi cuma orang-orang Romawi dan Yahudi yang tidak karu-karuan itu terlalu gampang bagi dia. Dan bahwa dia tidak mau melakukan, menunjukkan bahwa kematiannya bukan terpaksa, tetapi karena dia memang rela. Karena hal yang ketiga yang akan kita soroti, saudara, Musa dan Elia yang ikut menampakkan diri pada saat Yesus mengalami transfigurasi. Kita baca ayat 30 ya. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Orang-orang tanya lagi, Petrus, Yohanes dan Bakaya kok tahu nih itu Musa sama Elia? Saudara, apakah Allah tidak bisa memberitahu? Orang seringkali kalau ketemu Yesus juga sebetulnya mesti mikir ya. Kalau orang bilang dapat penglihatan atau apa, bohong atau enggak, saya tidak tahu. Tapi kalau memang ketemu Yesus, Paulus ketemu Yesus, lah kok dia langsung mengenal itu sebagai Tuhan ya. Saudara, tentu Tuhan pada waktu memberikan penglihatan, kalau dia mau, dia pasti bisa tanpa kata, tanpa apa, membuat orang itu tahu siapa orang di dalam penglihatan itu. Ini Musa, Elia, tentu mereka bisa diberitahu. Jadi saudara, itu tidak perlu dipersoalkan. Pokoknya mereka tahu bahwa itu Musa dan Elia. Saudara, ada beberapa hal yang ingin saya bahas ini. Pertama, poin A, merupakan itu yang diperdebatkannya. Apakah Musa dan Elia ini betul-betul muncul di gunung itu? Diri mereka betul-betul turun dari sorga dan datang di gunung itu, atau itu hanya merupakan satu penglihatan? Salah pertama, ada yang menganggap bahwa ini hanya merupakan satu penglihatan. Nah, orang-orang yang menganggap bahwa itu hanya merupakan satu penglihatan menggunakan Matius 17 ayat 9 sebagai dasar, karena di sana dikatakan pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Saudara, kata penglihatan di sini diterjemahkan oleh King James, RSV dan NESV sebagai vision. Vision jelas memang artinya penglihatan. Tasker mengatakan bahwa terjemahan the vision bukanlah terjemahan yang baik. Dia menganggap bahwa what you have seen, apa yang telah kau lihat, sebagai terjemahan yang lebih baik. Tapi perlu diketahui saudara bahwa kata Yunani yang dipakai di sini, yang diterjemahkan vision atau penglihatan, adalah horama, dan muncul 13 kali dalam perjanjian baru. Saya sebutkan ayat-ayatnya ya, termasuk yang di sini ya. Matius 17 ayat 9, Kisah 7 ayat 31, Kisah 9 ayat 10 dan 12, Kisah 10 ayat 3, 17 dan 19, Kisah 11 ayat 5, Kisah 12 ayat 9, Kisah 16, 9, 10, Kisah 18 ayat 9, dan Wahyu 9 ayat 17. Dan dalam semua kasus tanpa kecuali selalu diterjemahkan vision atau penglihatan. Sekarang sudah kita bandingkan dengan Kisah Rasul 16 ayat 9 dan 10. Pada waktu Paulus mendapatkan penglihatan, sudah kita pelajari waktu belajar Kisah Rasul ya. Saya baca ya. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Saudara, kata Yunani diterjemahkan penglihatan dalam teks ini, saudara, baik dalam pasal 17 ayat 9 maupun dalam Kisah 16 ayat 9 dan 10 yang baru kita baca, sama, yaitu horama. Sekarang saudara, kalau kita lihat teks ini ya, Paulus itu kan mau ke Asia, tidak boleh, Bitinia tidak boleh, semua tidak boleh. Tahu-tahu malam dapat penglihatan seperti ini, dan lalu mereka simpulkan, oh, orang Makedonia nyebranglah, tolong kami. Oh, berarti harus ke Makedonia. Tapi bagaimana kita menafsirkan penglihatan Paulus tentang orang Makedonia itu? Apakah kita menafsirkan orang Makedonia itu betul-betul datang ke hadapan Paulus? Ya atau tidak? Sudah jelas tidak ya. Tidak mungkin betul-betul dibawa orang Makedonia di sana. Ini cuma merupakan suatu penglihatan. Lalu kita bandingkan dengan teks lainnya. Kisah 12 ayat 9. Ini Petrus ya. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Dia dilepaskan dari penjara ya. Jadi dia tidak tahu apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi.
Karena dia pikir itu suatu penglihatan, padahal itu sungguh-sungguh. Ya, cuma dia salah pikir. Berarti kalau itu suatu penglihatan, maka itu tidak sungguh-sungguh terjadi kan? Ya, jelas bahwa ayat ini menunjukkan kalau memang itu vision atau penglihatan, maka itu tidak sungguh-sungguh terjadi. Jadi saudara, demikian juga dengan penampakan Musa dan Elia. Kalau itu memang hanya merupakan penglihatan atau vision, maka itu berarti mereka tidak betul-betul dipindahkan dari surga ke gunung itu. Ini pandangan pertama. Pandangan kedua, ada juga orang yang beranggapan bahwa hal ini merupakan sesuatu yang sungguh-sungguh terjadi. Ada orang-orang yang mengatakan bahwa penampakan Musa dan Elia tidak mungkin merupakan tutup vision atau penglihatan toh. Ya, karena dua alasan. Pertama, kalau demikian maka transfigurasi atau perubahan atau pemulihan Yesus juga tidak sungguh-sungguh terjadi. Tapi saya kira ini bisa dijawab ya. Tidak mungkinkah transfigurasinya memang betul-betul terjadi? Cuma Musa dan Elia-nya saja yang merupakan penglihatan. Bisa menurut saya. Sama sekali tidak ada alasan mengatakan tidak bisa. Karena poin ini, karena dalam penampakan tersebut Tuhan Yesus bisa bercakap-cakap dengan Musa dan Elia. Penglihatan maksud diajak ngomong. Ya. Tapi saudara, vision atau penglihatan memang bisa berbicara. Nah itu yang orang Makedonia itu, yang Paulus tadi, orang Makedonia berbicara pada Paulus kok. Jadi soal vision tidak ada alasan mengatakan kalau vision cuma penglihatan film bisu gitu ya. Tidak ada alasan mengatakan demikian. Bisa bicara. Kalau Calvin termasuk kelompok kedua. Dia mengatakan bahwa mungkin sekali Musa dan Elia betul-betul datang. Ini komentar Calvin tentang Matius 17 ayat 3. Dipertanyakan apakah Musa dan Elia betul-betul hadir, atau apakah itu hanya merupakan suatu penampakan yang ditunjukkan kepada murid-murid, seperti nabi-nabi sering melihat penglihatan tentang hal-hal yang sebetulnya tidak berada di sana. Sekalipun persoalan ini memungkinkan argumentasi dari kedua belah pihak, tetapi saya menganggapnya lebih mungkin bahwa mereka betul-betul dibawa ke tempat itu. Tidak ada yang mustahil dalam anggapan ini, karena Allah memegang tubuh dan jiwa dalam tangannya dan bisa menghidupkan kembali orang yang mati sesuai kehendaknya pada saat ia menganggapnya perlu. Saya tidak meragukan bahwa Allah bisa dan Allah mungkin melakukan itu. Tidak ada hal apapun yang melarang Allah untuk melakukan hal itu. Tidak ada apapun dalam sifatnya dia yang melarang dia melakukan hal itu. Tapi Calvin memang belum yakin mutlak ya. Dia cuma mengatakan lebih mungkin. Cuma hati-hati. Beda dengan kasusnya Saul waktu manggil Samuel. Karena bagi saya saudara, ada detail-detail dalam cerita itu 1 Samuel pasal 28 ya, yang menunjukkan itu pasti bukan roh Samuel. Yang jelas saudara, yang manggil itu dukun ya. Loh, kalau dukun bisa manggil roh orang benar yang sudah di sorga, kita tidak ada damai nanti di sorga. Sudah dipanggil terus orang gede-gede ini tanyain nomor, tanyain ramalan macam-macam, gak ada damai, riwa-riwi terus bolak-balik, tidak karu-karuan lah, gendeng apa. Lalu ada yang lain saudara, dikatakan muncul dari dalam tanah yang dari bawah kok ya. Loh, kalau betul-betul rohnya Samuel mestinya turun dari sorga, kok bisa muncul dari bawah? Dari mana kok bisa semacam demikian? Dan banyak hal yang aneh yang menurut saya tidak memungkinkan. Sekalipun pandangan itu pun pro kontra luar biasa, tapi kalau saya 1000% yakin dalam kasus itu cuma setan yang menyamar. Tidak mungkin kalau dalam kasus itu Allah mengizinkan roh orang benar datang karena panggilan dari seorang dukun. Itu sama sekali tidak masuk akal bagi saya. Tapi dalam kasus ini bukan panggilan dukun, bukan apa. Kalau dia mau, tentu bisa. Jadi memang bisa dua pandangan yang sukar untuk dikatakan seperti Calvin katakan pro kontra, dua-dua punya dasar. Yang penglihatan tadi ada dasarnya memang penglihatan, tapi kalau Calvin lebih condong pada mereka betul-betul hadir. Kalau poin bicara, kalau mereka betul-betul datang ke gunung itu,
Dengan tubuh apa mereka datang? Wah, ini yang mumut ya. Ayat 31 itu mengatakan keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan. Kata-kata dalam kemuliaan menunjukkan bahwa mereka berdua sudah dimuliakan, berarti sudah masuk surga. Kalau orang bilang orang mati itu masuk tempat penantian, nah ini mereka mestinya belum dimuliakan, belum masuk surga. Ini sudah dimuliakan, sudah. Mestinya sudah masuk surga kan. Elia malah terang-terangan dikatakan naik ke surga. Pakai kata Ibrani Syamayim, memang surga. Nah, Ellen Clark mengatakan bahwa Elia datang atau turun dari surga dengan tubuh lamanya, karena dia tidak mengalami kematian. Sedangkan Musa memang mengalami kematian ya. Dibangkitkan Musa sebagai suatu janji tentang kebangkitan. Ini kata-kata Ellen Clark tentang Matius 17 ayat 1. Musa dan Elia datang dari surga dalam tubuh yang sama yang dulu ia miliki di bumi, karena ia diangkat dan tidak mengalami kematian. 2 Raja-Raja 2 ayat 11. Dan tubuh Musa mungkin dibangkitkan kembali sebagai suatu jaminan tentang kebangkitan. Tetapi saya mengatakan bahwa Musa dibangkitkan tidak berbeda dengan mengatakan bahwa dia telah mempunyai tubuh kebangkitan. Dan ini kalau orang bisa punya tubuh kebangkitan sebelum akhir zaman, maka itu kelihatannya bertentangan dengan ayat di bawah ini ya. 1 Korintus 15 ayat 22 dan 23. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Ya saudara, kapan orang punya tubuh kebangkitan? Nah, mungkin pada saat ini atau pada waktu itu, tetapi pada saat Yesus datang kedua kalinya, sudah mati pun dikubur, hancur atau apapun, dibangkitkan, tetap dia mampu dan diubahkan jadi tubuh kebangkitan. Yang masih hidup langsung diangkat dan langsung diubahkan tanpa melalui kematian menjadi tubuh kebangkitan. Tapi itu semua pada saat kedatangannya. Jadi kalau Musa sudah punya dulu, rasanya nggak masuk akal, saudara. Berarti dia punya tubuh kebangkitan mendahului Kristus. Padahal Kristus dikatakan pakai yang pertama, yang sulung. Setelah dia bukan yang sulung atau yang pertama bangkit, cuma bangkit toh. Bahwa dikatakan pertama bangkit atau sulung, karena dia bangkit langsung diubahkan juga menjadi tubuh kebangkitan. Itu yang pertama, tidak ada orang mendahului dia. Jadi biarpun Elia dan Elisa membangkitkan orang mati, cuma tubuh lamanya dibangkitkan, mereka akan mati lagi. Tapi Kristus bangkit tubuh lama, langsung diubahkan menjadi tubuh kebangkitan. Dan yang pertama, tidak mungkin di sini Musa mengalami hal itu, tidak bisa. Dan tentang Elia, kalau Elia dikatakan masuk surga dengan tubuh lamanya, rasanya kok juga tabrakan dengan ayat di bawah ini ya. 1 Korintus 15 ayat yang ke-50. Saudara-saudara, inilah yang aku katakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Berarti daging darah kita ini masuk surga itu tidak bisa mestinya. Yang sekarang ini tidak cocok, saudara. Kalau sudah diubahkan jadi tubuh kebangkitan, tubuh rohani. Ingat ya, tubuh rohani itu tetap tubuh, tapi disesuaikan dengan keadaan rohani di sana sehingga cocok. Tapi kalau tubuh yang sekarang ini tidak cocok. Saudara, sekarang saya berikan beberapa kutipan. Pertama, Calvin tentang 1 Korintus 15 ayat yang ke-50 tadi. Kita harus diperbaharui berkenaan dengan tubuh kita. Karena tubuh kita bisa rusak atau busuk atau binasa, tidak bisa mewarisi kerajaan Allah yang tidak bisa rusak atau binasa. Jadi tidak akan ada izin masuk bagi kita ke dalam kerajaan Kristus selain daripada oleh pembaharuan Kristus terhadap tubuh kita menurut gambarnya. Kalau belum diperbarui tidak bisa. Nah, Aaron Clark. Jadi ini bukan urusan reform atau tidak reform. Makanya saya ambil pandangan Calvin, lalu sekarang pandangan Aaron Clark yang adalah orang-orang Armin yang haluan keras. Manusia
dalam keadaannya sekarang ini tidak bisa mewarisi kerajaan Allah. Hakikatnya tidak cocok dengan tempat itu. Ia tidak bisa dalam keadaan lemah sekarang ini menahan suatu berat kemuliaan yang sangat besar dan kekal. Kata-kata bahasa Inggrisnya memang begitu, saudara. An exceeding great and eternal weight of glory. Saya suka menerjemahkannya suatu berat kemuliaan. Jadi kemuliaannya itu berat. Ya, itu cuma bahasanya seperti itu. Saya suruh terjemahkan apa, saudara? Suatu berat kemuliaan yang sangat besar dan kekal. Karena itu adalah perlu bahwa ia mati atau diubahkan supaya ia mempunyai tubuh surgawi yang cocok dengan keadaan surgawi. Jadi saudara, dan daging yang ini tidak bisa masuk surga. Sehingga tentang Elia ini menjadi suatu misteri yang terus terang saya tidak bisa jawab. Kalau orang tanya, saya bilang terang-terangan saya tidak tahu. Saya tidak tahu dengan tubuh apa Musa dan Elia datang. Seandainya mereka betul-betul datang di gunung itu. Dan kalau mereka tidak datang sungguh di gunung itu, maka tentang Musa tidak jadi soal. Tapi tentang Elia tetap jadi masalah. Dia diangkat ke surga, pakai tubuh apa? Masuk surganya pakai tubuh apa? Kalau tubuh lama, tabrak ayat yang terakhir. Kalau tubuhnya sudah diubahkan, tabrak ayat yang awal tadi. Jadi rasanya dipilih yang manapun kok rasanya tidak cocok. Saya tidak tahu, saudara. Elia masuk surga dengan tubuh apa? Jadi Tuhan juga tidak bicara. Dan kalau milih yang ini nabrak ayat ini, milih yang ini nabrak ayat itu, saya tidak ngerti mesti ngomong bagaimana. Sekarang kunci, mengapa Tuhan menunjukkan Musa dan Elia bersama-sama dengan Yesus di gunung ini? Mengapa bukan nabi-nabi yang lain? Bisa Abraham gitu ya, kenapa tidak Abraham ya? Kenapa kok Musa, Elia? Saudara, ini jelas ada pemilihan secara khusus ya. Ini bukan ngawuran aja asal comot nabi, tidak. Ini adalah pemilihan khusus. Musa dan Elia mempunyai pengalaman-pengalaman hebat yang sama. Dikatakan ada kemiripannya, persamaannya dengan Kristus. Pertama, pengalaman pribadi di atas gunung bersama Tuhan. Keluaran 24 sampai pasal 32. Jadi ini 9 pasal ya untuk Musa. Lalu Elia dalam 1 Raja 19 ayat 8 sampai dengan ayat 18. Jadi berada di gunung bersama dengan Tuhan, itu pengalaman yang luar biasa. Yang kedua, mereka berpuasa 40 hari. Musa mungkin 2 kali, 40 hari 2 kali berturut-turut. Yang Keluaran 24 ayat 18, Keluaran 34 ayat 28 untuk Elia, 1 Raja 19 ayat 8, sudah kita baca sendiri. Tapi bagaimanapun saudara, bukan itu alasannya menyebabkan mereka tampil bersama Yesus di sini. Tuhan menampakkan Musa dan Elia di dunia bersama-sama dengan Yesus karena dia punya maksud khusus. Saudara, apa maksud khusus itu? Mari kita baca beberapa penafsir di bawah ini ya. Leon Morris berkata demikian. Ketika Injil Sinoptik setuju bahwa Musa dan Elia berbicara dengan dia, pemberi hukum Taurat yang besar atau agung, ini Musa ya, dan wakil yang besar atau agung dari nabi-nabi, ini Elia, bersama-sama mereka menunjuk pada saat penggenapan dari semua yang perjanjian lama beri bayangan lebih dulu. Jadi Musa wakil dari Taurat, Elia wakil dari nabi-nabi. Itu alasannya. Sekarang Calvin juga tentang Matius 17 ayat 3. Mengapa dua orang ini yang muncul dan bukannya orang-orang lain yang termasuk dalam kumpulan bapak-bapak kudus? Itu dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Kristus sendiri adalah tujuan dari hukum Taurat dan kitab para nabi. Elia dipilih lebih daripada yang lain sebagai wakil dari nabi-nabi, karena sekalipun ia tidak meninggalkan tulisan apapun dan menulis kitab suci ya, tetapi setelah Musa, ia adalah yang paling terkenal dari kelompok mereka. Ia memulihkan ibadah kepada Allah yang telah rusak dan tak tertandingi dalam usahanya untuk membela hukum Taurat dan kesalahan yang sejati yang pada satu hampir punah. Jadi saudara, dipilih Musa dan Elia. Bagian yang saya garis bawah ya, itu dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Kristus sendiri adalah tujuan dari hukum Taurat dan kitab para nabi. Makanya nanti saudara, Musa Elia yang hilang, tinggal Kristusnya sendiri. Ya memang tujuannya ini ya, bukan
Taurat bukan kitab para nabi tujuannya. Nah, tujuannya itu supaya ada Kristusnya bersama-sama mula-mula, lalu yang disingkirkan. Ya. Mengapa hanya dua orang ini? Mengesampingkan semua spekulasi yang tidak berguna, jawaban yang paling sederhana dan paling baik kelihatannya adalah bahwa Musa dan Elia mewakili kitab Taurat dan nabi-nabi, untuk mana Yesus telah datang untuk menggenapi. Matius 5:17 dan Lukas 24 ayat 27 dan ayat 44. Kita akan baca. Janganlah kamu menyangka, Matius 5:17 ya, jangan kamu menyangka bahwa aku datang meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Lalu Lukas 24 ayat 27 dan ayat 44. Lalu ia menjelaskan kepada mereka tentang apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ayat 44, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Saudara, perjanjian lama terdiri dari kitab Taurat dan kitab nabi-nabi. Musa mewakili kitab Taurat, Elia mewakili kitab nabi-nabi. Dan seluruh perjanjian lama menunjuk kepada Yesus dan digenapi dalam Yesus. Bandingkan dengan ayat ini, saudara. Pertama adalah poin A, Roma 10 ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Saudara, kitab suci Indonesia terjemahkan kegenapan. Ini ayat yang salah terjemahan. Dalam terjemahan dari King James, for Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believeth. Karena Kristus adalah tujuan atau akhir. Kata the end itu bisa tujuan, bisa akhir. Tapi saya menganggap memang harus terjemahkan tujuannya. Tujuan atau akhir dari hukum Taurat untuk kebenaran bagi setiap orang yang percaya. RSV, NIV, dan NSV juga menerjemahkan seperti King James. Jadi Indonesia, dari mana muncul kata kegenapan, menurut saya itu salah. Mestinya Kristus adalah tujuan dari hukum Taurat. Karena saudara, Efesus 2 ayat yang ke-15, ini ayat yang kedua yang akan kita persoalkan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Yang dibatalkan dalam Efesus 2:15 hanyalah ceremonial law atau hukum yang berhubungan dengan upacara keagamaan, sunat, perjamuan Paskah, semua hari raya Yahudi dan sebagainya, lalu larangan makan, najis, tahir, sembelih domba korban dan sebagainya. Itu semua termasuk ceremonial law, dan itu semua disingkirkan. Karena itu kita sekarang mau makan apapun, bahkan makan darah, bagi saya itu tidak ada masalah. Tapi kalau orang-orang tetap ngotot nggak mau makan karepmu, saya gak ngurus. Tambah kamu nggak makan, tambah bagus lah. Ya, kamu kalau semua orang makan babi larang, saudara. Ya, kalau orang nggak mau makan babi murah. Jadi baguslah mereka nggak mau makan babi, nggak mau makan lele, karepmu lah makan domba saja sana. Makan domba sopo, saudara. Ya. Karena poin ini, penampakan Musa dan Elia meneguhkan iman murid-murid tentang kebangkitan orang mati dan hidup yang akan datang. Saudara, kalau memang kepercayaan Saduk itu benar, bahwa kalau mati itu sudah game over, mari sudah ceritanya, gak ada lanjutannya, kehidupan telah kematian, itu orang Saduk tidak percaya. Gitu bisa jadi Sanhedrin itu ya opo karpe, sesatnya tidak karu-karuan. Lah kalau memang itu benar, loh ini Musa dan Elia bagaimana? Kok bisa aja? Musa, Elia oke lah, tidak mengenai kematian. Tapi Musa, loh, ada Tuhan yang ngubur, biarpun tidak tahu kuburannya, tapi ada kuburan pasti. Tuhan yang ngubur kok, dikatakan begitu. Jadi gimana dia bisa ada? Tidak bisa tidak, saudara. Ajarannya Saduk itu mutlak konyol ya. Tidak percaya kebangkitan orang mati, tidak percaya hidup yang akan datang. Tidak bisa lebih goblok dari itu. Kalau memang tidak ada kehidupan setelah kematian, kata-kata Paulus 1 Korintus 15 itu berlaku, saudara. Ayo kita makan minum tak karepe dhewe. Dalam arti hidup semau gue, peduli amat dosa gak dosa, mau zina, mau ngerampok, mau nyulik orang, mau perkosa sakat karepmu. Ndak urung mati habis perkara. Mari, buat apa kita berbakti loh
berbuat baik ini itu menghindari dosa, tidak ada gunanya kalau tidak ada kehidupan setelah kematian. Tapi jelas itu ada, dan hal ini membuktikan mereka memang ada. Saudara, Ellen Keller berkata demikian dalam tafsiran tentang Matius 17 ayat 5. Transfigurasi ini pasti telah sangat meneguhkan murid-murid dalam kepercayaan tentang suatu keadaan yang akan datang, dan dalam doktrin tentang kebangkitan. Mereka melihat Musa dan Elia tetap ada, sekalipun yang terdahulu telah dikumpulkan dengan nenek moyangnya lebih dari 1400 tahun, dan yang belakangan telah dibawa ke surga hampir 900 tahun sebelumnya. Baik saudara, kalau saudara masih adalah orang yang, saya harapkan tidak ada yang sinting seperti di sini sudah ya. Kita ikut di sini lama sih tetap tidak percaya kebangkitan, tetap tidak percaya kehidupan yang akan datang. Saudara keterlaluan temannya. Ya, tapi kalau saudara tetap ada yang model semacam demikian, sadarilah ada hidup setelah kematian. Dan karena itu saudara, kita mesti mikirkan kita masuk yang mana. Karena setelah kematian ada dua tempat, bisa surga, bisa neraka. Dan tidak masuk surga berarti masuk satu tempat yang tersisa, dan itu adalah neraka. Hanya kalau saudara percaya Kristus, saudara masuk surga. Kalau saudara tidak punya Yesus sebagai juru selamat, saudara harus pikul dosa saudara sendiri semua tanpa kecuali, dan masuk neraka selama-lamanya. Yang belum percaya cepatlah percaya, supaya jangan saudara tahu-tahu mati mendadak dan masuk neraka dan tidak bisa diapa-apakan lagi. Karena poin keempat saudara, pembicaraan Yesus dengan Musa dan Elia. Mereka bicara tentang apa? Ini cuma kongko-kongko, saya gak ketemu tadi apa? Ya, saya gak ngerti kongko-kongko atau gimana? Tentu tidak saudara. Tidak ada ceritanya, cuma kongko-kongko gak punya gawean atau gimana. Memang Tuhannya buat seperti ini. Mereka tentu punya bahan pembicaraan secara khusus. Kita lihat Lukas 9 ayat 31 mengatakannya. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya, nyanya huruf besar, berarti Yesus, yang akan digenapinya di Yerusalem. Jadi berbicara tentang tujuan kepergiannya. Dalam terjemahan dari NIV, they spoke about his departure, which he was about to bring to fulfillment at Jerusalem. Mereka berbicara tentang kepergiannya yang akan segera ia genapi di Yerusalem. Jadi saudara, kepergian, NIV departure, kalau masuk ke apa itu bandara juga ada ya, departure dan sebagainya. Nah saudara, kata kepergian, departure, jelas menunjuk pada kematian Yesus. Dalam konteksnya kelihatan sekali menyolok. Dia sudah menubuatkan, lalu ini membicarakan dengan Elia dan Musa ini tujuan kepergiannya. Jelas ini bicara kematiannya, karena itu akan digenapinya di Yerusalem. Saudara, jadi kepergian itu tidak mungkin tidak menunjuk pada kematian Yesus. Sekalipun tidak selalu, tetapi kata pergi sering digunakan sebagai suatu bahasa halus untuk menunjuk pada kematian atau pada mati, gitu ya. Seperti pernah ada satu teman yang telepon temannya, entah dia bilang papa kowe pergi atau papa kowe kaono gitu. Nah, yang temannya nggak ngerti, lo nanti padahal maksudnya mati ya. Jadi orang bicara bahasa halus bisa orang pergi nanti jalan-jalan dah. Nah saudara, tapi di sini memang banyak kata pergi digunakan dalam bahasa halus, artinya mati. Mari kita lihat contohnya ya. Yohanes 7 ayat 33. Maka kata Yesus, tinggal sedikit waktu saja, aku ada bersama kamu, dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Ya, ini jelas dalam arti mati juga kan ya. Yohanes 8:21. Maka Yesus berkata pula pada orang banyak, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Jadi saudara, Musa dan Elia ini membicarakan dengan Yesus tentang kematian Yesus yang akan segera terjadi. Saya tidak tahu apa yang dibicarakan tentang kematiannya itu apa, tapi itu yang dibicarakan. Topiknya itu, detailnya kita tidak tahu ya. Nah saudara, pembicaraan ini meneguhkan apa yang Yesus katakan atau nubuatkan, bahwa Dia akan ditangkap, akan dibunuh dan sebagainya. Lukas 9 ayat 22. Yang Petrus lalu halangi dan sebagainya.
Tidak bisa dialami, itu sudah dinubuatkan, sudah direncanakan oleh Tuhan, tidak bisa tidak terjadi. Dan pembicaraan meneguhkan apa yang dikatakan atau apa yang Yesus nubuatkan, tidak bisa tidak, itu akan terjadi. Leon Morris mengatakan demikian. Hanya Lukas memberitahu kita bahwa pokok dari pembicaraan adalah kepergian Yesus, yaitu kematiannya. Bandingkan 2 Petrus 1 ayat 15. Bahwa topik seperti itu dipilih pada saat seperti itu menunjukkan betapa sentralnya kematian Yesus. Kata-kata ini penting, ya. Penggunaan kata exodos untuk kematian. Jadi ini bahasa Yunani menggunakan exodos. Exodus itu kan keluar, ya. Ini exodos merupakan sesuatu yang tidak umum. Dan mungkin kita harus melihat suatu tipologi exodus atau keluaran. Exodus, jadi kata kita keluaran kalau dalam bahasa Inggris exodus, ya. Exodus atau keluaran telah membebaskan Israel dari perbudakan. Yesus oleh exodus atau keluarannya akan membebaskan umatnya dari suatu perbudakan yang jauh lebih buruk. Saudara, 2 Petrus 1 ayat 15 dijadikan ayat referensi karena ini merupakan ayat lain yang menunjukkan bahwa kata kepergian atau exodus itu digunakan untuk menunjukkan kematian. Saya bacakan ayatnya, tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu kamu selalu mengingat semuanya itu. Jadi Petrus menggunakan kata yang sama. Mengapa dulu GKRI kedua GKI yang pertama yang saya dirikan itu saya beri nama Exodus. Saya waktu itu menggumulkan dengan Tuhan dan saya tanya pakai buku saat teduh, Tuhan dikasih nama apa ini? Saya tanya boleh atau tidak keluar, saya kira ya. Tidak, saya bukan keluar. Pokoknya saya tanya tentang hal ini, ya. Dan saya mendapatkan saat teduh tentang Musa dan Israel keluar dari Mesir. Lalu saya berpikir nama itu saya berikan nama Exodus. Memang sekaligus mewaploki Pak Tom dan Om Leo, kan mereka jadi Firaunnya kalau kita Exodus, ya. Jadi itu asal usul dari nama itu. Tetapi saya tidak terpikir nama itu sampai saya saat teduh dan mendapatkan nama itu. Nah saudara, jadi Exodus itu kematian, ya. Pada saat seperti itu dibicarakan kematian Yesus, menunjukkan betapa sentralnya kematian Yesus di dalam teologi Kristen. So, karena itu kalau saudara tidak menganggap ini sentral, tidak menganggap ini penting, maka saya ragukan saudara itu punya iman. Saya sudah sering kali cerita, ya, kalau saya melihat orang sharing tentang pertobatan dia, dan tahu-tahu dalam sharingnya itu tidak ada belas tentang salib, penebusan dosa dan sebagainya, saya sangat-sangat curiga orang ini bukan Kristen. Karena bagi setiap orang Kristen yang sejati, dia tahu dia diselamatkan karena penebusan Kristus mati dan salib, itu mesti menjadi sesuatu yang sangat penting dalam hidupnya, dalam pikirannya, dalam pandangannya, dalam pembicaraannya. Kalau itu bisa disebutkan dalam sharing pertobatan, ada sesuatu yang sangat tidak beres dengan pertobatan orang seperti itu bagi saya. Jadi ini penting sekali, pikirkan dan banyak bicarakan, dan pada waktu sharing pertobatan jangan sampai bagian ini tidak ada. Nah, penggunaan Exodus untuk kematian merupakan sesuatu yang tidak umum, dan kan itu kata dia, ini satu tipologi, tipe, ya. Jadi Exodus atau keluaran itu tipe dari apa? Jelas perjalanan kita pergi ke surga, gitu, ya. Nah saudara, Yesus memang melalui kematiannya dia itu membebaskan kita dari perbudakan. Kalau Exodus yang dalam PL itu membebaskan dari perbudakan oleh Mesir atau Firaun, Yesus melalui kematiannya, Exodusnya, dia membebaskan kita dari perbudakan dosa. Mari kita lihat beberapa ayat ini, ya. Yohanes 8 ayat 34 dan 36. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba
dosa. Ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Apakah bisa kita percaya dia tanpa dia mati dan kita bebas? Tidak ada kemungkinan, saudara. Kalau dia tidak mati, tidak ada penebusan. Kalau tidak ada penebusan, tidak ada gunanya kita percaya. Saya debat dengan satu orang Yudaisme, dan debat-debat dia ini debat sebetulnya tentang persembahan persepuluhan, saudara. Dia dukung orang-orang yang anti PP. Katanya Yahudi tidak kasih PP. Saya bilang Yahudi tidak kasih PP itu alasannya apa? Kamu sendiri kan percaya hukum Taurat berlaku terus. Bagaimana hukum PP bisa dihapus? Kamu tidak beri PP karena baik Allahnya tidak ada. Tuhan hancurkan. Tuhan sebusak itu mestinya, hapus mestinya. Waktu Yesus mati tirainya terbelah. Cuma kamu ndablek tetap gunakan. Dia hancurkan oleh tangan bangsa Romawi tahun 70 Masehi. Jadi sekarang kamu tidak ada bait Allah. Kemana kamu seharusnya memberikan perpuluhanmu, maka kamu tidak memberikan. Sudah ngomong seperti itu, sekalian saya tanya, bagaimana kalau kamu berbuat dosa? Korban-korban kamu masih persembahkan apa enggak? Dia bilang ya tidak, jelas. Lalu kamu diampuni caranya gimana? Itu urusannya Tuhan ngampuni dosa. Tuhan urusannya kalau dalam Tauratmu ampuni dosa itu oleh domba korbanmu. Kamu tidak kasih korban. Kasihan deh lu, tidak ada jalan pengampunan dosa. Kalau aku ada Yesusnya. Kamu tidak percaya Yesus, pakai ARPL kamu juga tidak diampuni. PB kamu gak percaya. Jadi agamamu tidak ada jalan pengampunan dosa. Agama apa itu? Buat apa diikuti? Tidak ada cara pengampunan dosa. Tak habis, tak karu-karuan dia. Saudara, kita tidak pakai domba korban karena tiba itu sudah dikenapi dalam diri Yesus. Dialah domba korban kita. Kita percaya dia. Yang mati itu kita diampuni. Sekarang kita lihat lainnya, Ibrani 2, 14, 15. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya yang memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Justru kita memang diperhamba oleh dosa, dan dosa mau tidak mau mengarah pada setan. Kita diperhamba oleh setan juga, tidak bisa tidak. Tapi saudara, kepergian Kristus, kematian Kristus memerdekakan kita, membuat kita sekarang memungkinkan berbuat baik, gitu ya. Biarpun saya tidak bilang kita suci murni, kita masih bisa jatuh dalam dosa, banyak tentu bisa, tapi mulai bisa berbuat baik. Kita Calvinis percaya total liberty, berjat total, sehingga sebelum kita percaya Kristus tidak ada perbuatan baik satu ndil pun tidak ada di hadapan Tuhan. Semua sebelum kita percaya Kristus dianggap dosa, tanpa kecuali. Cuma bisa dosa, dosa, dan dosa, besar atau kecil, tapi pokoknya dosa. Tidak ada satu perbuatan baik. Tapi setelah kita percaya, kita dimerdekakan dalam kita mulai bisa berbuat baik. Nah saudara, kita dimerdekakan ini suatu langkah pertama dan terutama menuju Kanaan kita. Exodus menuju ke Kanaan. Kanaan kita itu sorga. Jadi saudara, ini memberikan dasar bagi kita, menjadikan perjalanan atau keluar ini ya, Exodus juga ya. Lalu perjalanan ini perjalanan ke surga, dan Kanaan sebagai tipe dari surga itu ada dasarnya. Saya sebetulnya dulu ya pernah mikirkan Kanaan ini tipe dari surga, itu jelas rasanya iya, cuma dasarnya apa? Dan saya cari-cari dasarnya, itu yang saya bingung. Apa dasar Alkitabnya? Kalau ular tembaga, dasar dari Kristus dan sebagainya, itu Yohanes 3, 14, 15 jelas sekali mengatakan. Jadi banyak. Kalau anak domba, korban, Yesus sebagai antitipenya, itu yang Pembaptis, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia. Itu ada dasarnya. Tapi Kanaan tipe dari surga, perjalanan dan Israel dari Mesir ke Kanaan sebagai tipe dari perjalanan kita ke surga.
Mereka dibebaskan dari belenggu Mesir, kita dibebaskan belenggu dosa. Ini tipe. Dasarnya itu apa? Dasarnya itu ini. Sekarang kita bisa tahu dasarnya. Dasarnya memang ada. Mengapa digunakan kata Exodus? Exodus. Ya. Jelas sekali ini sebagai dasar. Dan Kanaan tipe dari surga. Israel pergi ke Kanaan, kita pergi ke surga. Tetap memang ya, antara tipe dan antitipenya itu selalu ada perbedaan. Ini perlu dicamkan, perlu diingat. Kalau semua disamakan jadi berantakan. Ya. Ada persamaannya, analoginya pasti ada, tapi ada perbedaannya. Kira-kira apa sih? Mereka yang keluar dari Mesir semua masuk Kanaan. Musanya saja tidak, jangan lagi Israelnya, saudara. Musanya saja tidak. Mereka suruh keliling padang gurun 40 tahun, mati semua yang di bawah, yang di atas 20. Lah, kalau itu diambil analogi juga, musanya saya lah. Ini pendeta tidak masuk surga. Dan jemaatnya juga banyak yang masuk surga. Begitu. Nah, tadi saya tipe dan antitipe memang selalu tidak bisa plak semua. Kita cuma mengambil analogi tertentu. Tapi yang jelas, kita punya dasar. Mengatakan lepasnya ini dari Mesir, lepasnya kita dari belenggu dosa. Perjalanan Kanaan, kita perjalanan ke surga. Dan Kanaan adalah tipe dari surga. Cuma sudah pertanyaannya, sudahkah saudara dilepaskan dari belenggu dosa? Sudah punya Yesus sebagai juru selamat, ya atau tidak? Karena kalau belum, saudara belum sedang dalam perjalanan, saudara sedang di Mesir. Dan kalau terus di Mesir, ya gak sampai di Kanaan. Pikirkan, sudahkah saudara percaya Kristus? Yang belum percaya, cepat percaya. Yang sudah percaya, ikut dia dengan sungguh-sungguh sampai kita tiba di Kanaan kita. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau sudah pimpin serta berkati sepanjang acara firman. Dan kami bersyukur kami bisa mempelajari teks ini. Kami melihat Kristus sebagai tujuan dari hukum Taurat dan kitab Nabi-Nabi atau seluruh PL. Dan dia sudah menggenapi seluruh PL. Dan terutama juga kami melihat betapa sentralnya kematian Kristus di dalam teologi kami. Bagi kami yang tidak atau jarang memikirkan atau membicarakan kematian Kristus, tolong supaya kami mulai melakukannya. Dan kami juga mempelajari bahwa lepasnya Israel dari belenggu Mesir, perjalanan ke Kanaan, dan Kanaan sendiri merupakan tipe dari lepasnya kami dari belenggu dosa, perjalanan kami ke surga, dan surga itu sendiri. Kalau ada di antara kami yang belum percaya, tolong kami percaya supaya kami bukan tinggal di Mesir dan tidak masuk Kanaan, tapi supaya kami berjalan dalam perjalanan Kanaan kami ke surga. Dan Tuhan bimbing dan arahkan dan tolong dan kuatkan, karena kami lemah dan bodoh dan kurang dalam segala hal, sehingga tanpa Engkau kami tidak akan sampai. Kuatkan menghadapi segala macam godaan dengan hikmat, dengan bimbingan apapun yang kami butuhkan, supaya akhirnya kami sampai ke Kanaan kami, surga yang kekal, berhadapan muka dengan Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.